Saya mengucapkan selamat atas Hari Mahabbah, Hari Mawaddah yang dalam tradisi pengikut Ahlul Bait terjadi pada tanggal 1 Dzulhijjah, yaitu hari pernikahan antara Al-Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam. Mawaddah, rahmah, dan sakinah ini tiga kata yang umum kita sering dengar dalam pernikahan, dalam tausiah-tausiah. Nyaris semuanya itu menceritakan betapa pentingnya sebuah hubungan, sebuah ikatan, sebuah kontrak dalam institusi suci bernama keluarga dan rumah tangga. Tapi kita juga kadang kebingungan kalau kita mendengarkan tausiah-tausiah itu. Pertama, tausiah itu seperti pengulangan sesuatu yang sudah kita ketahui. Kenapa kok terlalu jauh gitu dibanding dengan kehidupan nyata kita. Betapa indahnya gambaran tentang mawaddah, rahmah, dan sakinah itu sebagai fondasi atau sebagai iklim dalam tangga yang digambarkan oleh Islam dan dicontohkan oleh Nabi termulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan istrinya yang mulia Sayyidah Khadijah alaihissalam. Juga dengan ditunjukkan, diperlihatkan, direpresentasi oleh perkawinan yang diinisiasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai mertua, sebagai ayah, ketika mempertemukan antara Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam. Isi tentang hikmah-hikmah pernikahan itu begitu mulia, begitu sakral, begitu suci, hingga kita kelihatannya merasa berada dalam jarak yang sangat jauh. Dan karena itu kita kesulitan untuk bisa menerapkannya dalam kehidupan kita. Mengapa? Ya karena posisi kita yang secara eksistensial, secara spiritual itu tidak berada dalam jarak yang sangat jauh. Sehingga setiap kali kita mendengarkan ceramah-ceramah tentang tausiah, hikmah, perkawinan itu, kita mendapatkan contoh yang sulit untuk diterapkan dalam konteks kehidupan kita yang seperti saat ini. Ya pertama-tama karena mereka memang dihadirkan sebagai teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan utama, dan Imam Ali sebagai teladan kedua. Begitu juga dengan Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Zahra. Sementara kita punya problem-problem, masing-masing dari orang itu punya persoalannya sendiri-sendiri dalam hubungan rumah tangga, dalam hubungan kerja, dalam hubungan sosial secara umum, yang tidak bisa selesai hanya dengan mengambil narasi-narasi yang begitu suci, begitu mulia. Akibatnya itu menjadi klise, menjadi seremoni, menjadi pengulangan-pengulangan narasi yang tidak terkait dengan kehidupan kita yang real ini. Jangankan mawaddah, rahmah, sakinah, sekedar keselarasan saja belum tentu ada. Dan ya karena tidak terrefleksi, tidak berhubungan dengan kehidupan kita, ya itu terdengar bagus tapi lewat begitu saja. Dan yang kedua,
karena mereka adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pembawa agama, utusan Allah yang termulia, dan Imam Ali adalah contoh didikannya dan pelanjut otoritasnya yang sakral itu. Ya tentu mereka pasti sudah menerapkan apa yang ditetapkan dalam Al-Quran, apa yang diajarkan oleh Islam dalam membina rumah tangga. Sementara tidak boleh jadi ketika membina rumah tangga udah sekian tahun, ya tidak punya landasan itu, belum mengenalnya jauh. Sehingga ketika kita mendengarkan narasi tentang bagaimana hubungan rumah tangga itu begitu kuatnya, pembagian tugas dan lain sebagainya, kita seperti canggung untuk menyesuaikan diri dengan pola itu, karena ya sudah terlanjur, ada keterlanjuran. Dan akibat dari itu, ajaran agama justru hanya nyaman didengar, hanya ya lengkap setiap kali ada seremoni dan perkawinan. Bahkan ketika terjadi dilakukanlah sambutan atau hikmah, orang sudah tidak konsentrasi ke situ karena ini dianggap sebagai pelengkap saja. Ya begitu biasa. Nah, karena itu sebagai pengikut Ahlul Bait kita perlu memperjelas kalau kita mengikuti Ahlul Bait itu apakah cuma supaya hal-hal tertentu saja sesuai dengan ajaran Ahlul Bait seperti sholat, puasa, hal yang sebetulnya berhubungan dengan Tuhan secara langsung, ataukah sebetulnya yang lebih banyak disebut mengikuti itu dalam konteks hubungan antar sesama. Salah satunya adalah hubungan rumah tangga. Sehingga tidak salah kalau kita, meskipun kita sudah membina rumah tangga, kita sudah berkeluarga, kita punya anak, cucu dan sebagainya, kita masih bisa menata ulang untuk menjadi lebih baik, untuk supaya selaras dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, meredefinisi itu maksudnya menyempurnakan apa yang kita pahami tentang rumah tangga dalam Islam yang di dalam garis Ahlul Bait tentunya.